Pertarungan antara Demokrat Muldoko melawan Demokrat AHY mulai bergulir. Masing-masing kubu mulai melengkapi persenjataan, mencari prajurit dan panglima tempur terbaik untuk satu tujuan, yaitu resmi tercatat di Kemenkumham sebagai Ketua Umum Demokrat. Kubu Muldoko dan AHY akan melalui pertarungan panjang. Salah satunya di PT UN untuk menentukan siapa yang layak dan sah menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut, panglima tempurnya adalah pengacara handal. Masing-masing kubu sudah mulai mencari pengacara handal. Kubu AHY memilih telah resmi menunjuk mantan komisioner KPK, Bambang Wijoyanto sebagai pengacara mereka. BW bahkan telah melaporkan 10 pihak yang diduga terlibat KLB dan diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan kubu Muldoko menunjuk pengacara nasional Petrus Balapationa SHMH sebagai kuasa hukum. Selain Petrus, 3 pengacara dalam tim pembela ialah mantan Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, HAM, RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Advokat Senior Dr. Denny Kailimang, dan Rasman Arif Nasution SH. Tim pengacara ini akan membela 10 tergugat yang merupakan pengurus inti Partai Demokrat pimpinan AHY. Jika melihat kekuatan pengacara masing-masing kubu, saya kira kubu Muldoko lebih unggul dibanding kubu AHY. Nama-nama tim pengacara Muldoko memang tidak terlalu populer dalam dunia perpolitikan di Indonesia, namun masih ada Yusril Ihza Mahendra, sosok yang cukup populer. Sebagai ketua partai, Yusril memang bisa dikatakan kurang berhasil. Tapi sebagai seorang pakar hukum tata negara, tak ada yang meragukan kemampuannya. Yusril juga punya kiprah mentereng dalam memenangkan sengketa politik. Setelah Pilpres 2019 bergulir, sang kubu Prabowo membuat gugatan ke MK. Tim Jokowi menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi ketua tim kuasa hukum menghadapi gugatan Pilpres 2019 untuk meladeni gugatan Prabowo Subianto Sandiaga Uno di MK. Seperti yang kita ketahui bersama, pada akhirnya tim kuasa hukum Jokowi berhasil memenangkan pertandingan melawan tim hukum Prabowo dan akhirnya Jokowi sah menjadi presiden. Sebaliknya, kiprah Bambang Wijoyanto bisa dibilang kurang baik. Sebelum ini, Bambang Wijoyanto telah gagal memenangkan sengketa Pilpres 2019. Saat itu kubu Prabowo menunjuk Bambang Wijoyanto sebagai ketua tim kuasa hukum terkait permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya, Bambang Wijoyanto dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam berperkara di MK. Bambang Wijoyanto boleh dianggap berpengalaman dalam berperkara di MK. Namun pada saat sengketa Pilpres 2019 kita bisa melihat sendiri bagaimana kualitas Bambang Wijoyanto yang sebenarnya. Kita bisa melihat betapa ngawur dan lucunya saksi-saksi serta bukti yang didatangkan oleh tim kuasa hukum Prabowo. Saking ngawurnya, tim kuasa hukum Prabowo menjadi dicemooh dan dibuli oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kita bisa melihat bagaimana tim kuasa hukum Jokowi yang dipimpin oleh Yusril begitu cerdas, solid, dan elegan. Masyarakat merasa terpukau melihat kepiawaian tim kuasa hukum Jokowi dalam pertarungan tersebut sampai akhirnya berhasil memenangkan sengketa. Dari rekam jejak, saya kira bisa disimpulkan bahwa tim kuasa hukum Muldoko mantap. Sebaliknya tim kuasa hukum AHY hancur. Saya tak tahu alasan kubu AHY memilih Bambang Wijoyanto sebagai tim kuasa hukum.
Padahal jelas-jelas telah gagal memenangkan Prabowo dalam sengketa Pilpres 2019. Padahal, kubu AHY sebenarnya punya kesempatan untuk menunjuk Yusril sebagai pengacara. Mungkin kubu AHY punya penilaian lain. Saat sengketa Pilpres 2019, gugatan kubu Prabowo memang lemah dan sangat mudah dimentahkan sehingga siapapun yang menjadi tim kuasa hukumnya, kubu Prabowo tetap akan kalah. Mungkin kubu AHY menilai kekalahan Prabowo dalam sengketa Pilpres 2019 bukan karena Bambang Wijoyanto. Lebih kepada situasi dan kondisi yang memang tidak mendukung. Bambang Wijoyanto hanya sekedar menjalankan tugas saja. Namun khusus untuk sengketa Demokrat, kubu AHY mungkin merasa yakin dengan kemampuan Bambang Wijoyanto. Melihat kemampuan tim kuasa hukum masing-masing kubu, saya memprediksi kubu Muldoko akan menang dan akhirnya bisa tercatat di Kemenkumham sebagai Ketua Umum Demokrat. Sejarah mungkin akan terulang. Setelah apa yang terjadi di PKB dan Golkar, Demokrat bisa segera menyusul.